Halo loh, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network dan sekarang kembali ya saya ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, setiap kali kita menganalisis kepemimpinan Joko Widodo, kita harus selalu memasukkan faktor internasional dan sekarang ini memang perhatian media internasional terhadap eh, Indonesia dan menjelang akhir masa jabatan dari Joko Widodo ini memang terlihat sangat intens gitu. Dan salah satunya yang cukup menarik itu karena mereka sendiri sudah mulai menggunakan nama Mulyono itu sebagai judul misalnya yang ditulis oleh South China Morning Post ya. Kemudian juga skandal Fufu Fafa ini juga sudah mulai jadi konsumsi media asing. Apa dampaknya itu bagi Indonesia dan khususnya pemerintahan Prabowo nantinya? Betul, faktor internasional adalah variabel yang bahkan sangat kuat mungkin di dalam kita menghitung masa depan Indonesia itu. Jadi kalau dulu dielulukan sebagai the new hope, sekarang media asing menganggap bahwa Indonesia gagal di dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi kata gagal itu, kata berantakan itu, demokrasi yang dirusak oleh Jokowi itu jadi faktor untuk menghitung apakah dunia internasional percaya pada Prabowo ketika di era Prabowo nanti masih ada sisa-sisa pengaruh Jokowi, yaitu Gibran. Sisa pengaruh artinya apapun secara faktual Gibran itu dipilih sebagai wakil presiden oleh Prabowo. Entah itu disodorkan atau dipaksakan oleh Pak Jokowi, tapi faktanya dia sudah ada di dalam keresmian politik. Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo dilantik, lalu ada tamu-tamu dari luar negeri itu, lalu ada Gibran di situ, dan mereka para diplomat asing ini well informed tentang siapa itu Gibran, bahkan mungkin mereka akan anggap bahwa nama kedua Gibran adalah Fufu Fafa itu. Jadi selamat untuk Master Fufu Fafa misalnya. Jadi kita melihat bahwa kasus-kasus hari-hari ini itu dianalisis dengan tepat oleh publik internasional untuk menunjukkan bahwa ada hal yang nggak beres dalam politik Indonesia. Nah, ketidakberesan itu akan berakibat pada pandangan investor asing untuk investasi di Indonesia. Jadi kalau masalah Gibran ini tidak diselesaikan atau bahkan diselesaikan tapi dengan cara yang ditutupi, maka mata internasional akan sangat tajam untuk mempersoalkan bagaimana mungkin Indonesia bisa diakui dalam pergaulan internasional, karena kalau proses politik selama ini yang sudah disorot berkali-kali dari soal skandal di Mahkamah Konstitusi sampai yang terakhir sekarang soal etika dari Gibran itu yang dibocorkan atau diulas di media massa, soal perangai dia yang tidak matang atau ya cenderung membahayakan Pak Prabowo sebetulnya. Kalau itu dibicarakan nanti selama 1 bulan ini dan tiba dalam pembicaraan internasional, lalu apa efeknya di 20 Oktober nanti? Jadi faktor internasional ini sangat penting karena kita tahu bahwa Indonesia disorot habis-habisan justru ketika Jokowi dari awal tidak menghendaki demokrasi itu dihasilkan melalui proses yang kompetitif. Di ketiadaan kompetisi itulah yang akan diperusahakan oleh pihak asing. Kalau kita membaca komentar-komentar pengamat asing yang paling banyak mendapat sorotan itu adalah merosotnya kualitas demokrasi Indonesia. Tentu saja soal ekonomi dan sebagainya. Tapi mereka saya kira kalau kita tarik benang merahnya soal kualitas demokrasi. Hal ini kan jelas akan menjadi tambahan beban bagi Presiden Prabowo. Selain soal APBN yang memang sudah berat karena utangnya menggunung. Selain itu soal Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini Gibran juga pasti akan jadi beban tersendiri bagi Prabowo. Jelas Presiden Prabowo nanti akan ditunggu oleh problem-problem besar di dalam upaya dia untuk menyelamatkan APBN yang bolong. Di dalam upaya dia untuk menghasilkan lagi semacam kepercayaan dari luar negeri terhadap Indonesia, khususnya dalam soal lingkungan dan hak asasi manusia. Tetapi semua proses itu bisa diatasi oleh beliau kalau proses di dalam negeri secara transparan diselesaikan, yaitu tadi soal beban psikologi Prabowo ketika internasional menyebut bahwa era Presiden Jokowi itu adalah
kerusakan demokrasi. Padahal Pak Prabowo adalah kelanjutan dari atau dengan cara yang sangat diplomatis dianggap melanjutkan prestasi dari Presiden Jokowi. Nah, soal prestasi ini yang akan dipersoalkan nanti itu, apakah prestasi Pak Jokowi itu betul-betul diakui oleh dunia internasional? Kalau diakui oleh para buzzer ya bagus saja, diakui oleh lembaga survei di dalam negeri yang memang disewa oleh Jokowi. Tetapi tradisi kita, begitu seorang presiden dilantik, Pak Prabowo misalnya, maka akan ada banyak analis internasional yang mulai menghitung kapasitas Indonesia untuk meneruskan demokrasi, mampu nggak kapasitas Indonesia untuk memperlebar ruang fiskal, cukup nggak kapasitas Indonesia untuk memperoleh jaminan financial market terandal apa enggak. Kan orang akan lihat bagaimana postur kabinet di era Pak Prabowo nanti itu. Tetapi dari awal kita sangat pesimis bahwa internasional akan punya backup yang bagus terhadap Pak Prabowo kalau hal-hal yang menyangkut kualitas sebut aja kualitas kabinet yang akan datang itu belum bisa dipastikan. Apalagi kalau kabinet itu sebagian akan dipimpin oleh Gibran. Karena bagaimanapun Gibran adalah wakil presiden. Pengaruh-pengaruh politik Jokowi akan masuk melalui Gibran tuh. Dan itu akan menimbulkan bukan sekedar ketegangan politik, tetapi maksud saya ketegangan politik dengan oposisi, tapi juga ketegangan psikologis di dalam kabinet Prabowo nanti kan. Kan banyak juga anggota kabinet yang mungkin berasal dari Gerindra yang menganggap bahwa masalah Gibran itu belum selesai. Memang Pak Prabowo bisa atasi itu, tetapi fungsi untuk overcoming problem ini tidak mungkin dipastikan akan diikuti oleh publik. Karena publik tetap melihat bahwa masalah kepemimpinan Pak Prabowo nanti tetap akan terhalang atau terganggu oleh adanya faktor Gibran. Secara etis, secara konstitusi, secara macam-macam. Jadi tetap Prabowo akan di punggung Pak Prabowo akan ada baggage, akan ada beban yang pasti akan menimbulkan ketegangan psikologi atau kerumitan psikologis. Jadi sekali lagi itu soal yang harus kita pertimbangkan tuh. Kita hanya ingin menganalisis, bukan untuk menjebak seseorang. Nah, sekarang kita bicara soal kabinet karena sudah ada bocoran dari Hasim, adiknya Pak Prabowo, dan bahkan juga belakangan ini muncul bocoran dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang menyebutkan bahwa menteri di kabinetnya Prabowo nanti jumlahnya sampai 44 orang gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini nanti kan siapa yang menteri yang masuk dari partai mana dan berapa jumlahnya itu kan akan sangat menentukan bagaimana kinerja pemerintahan. Dengan banyaknya partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus ini, saya bisa membayangkan bagaimana kerumitannya dalam mengelolanya karena spektrum politiknya yang sangat luas. Pengkondisian kabinet sekarang sudah mulai diucapkan siapa yang akan ada dalam kabinet. Pak Hasim sudah mendahului menerangkan bahwa akan ada 4 calon kabinet, atau bahkan Pak Hasim pastikan sudah ada 4 dari kalangan yang disebut alumnus atau alumni atau alumna mungkin dari sekolah SMA Nusantara. Dan itu mengarah pada spekulasi lagi kan. Walaupun sebetulnya kurang tepat kalau Pak Hasim yang ucapkan itu. Kan Pak Prabowo yang jadi presiden. Jadi sekali lagi harusnya Pak Prabowo yang memberi indikasi itu. Tapi kalau Pak Hasim yang mengucapkan itu, ya betul Pak Hasim adalah salah satu pemimpin Gerindra. Tetapi juga ada konsekuensi kalau misalnya itu tidak dilakukan oleh Pak Prabowo, lalu reputasi Pak Hasim juga akan dipertanyakan kenapa diucapkan tetapi tidak terwujud kan. Jadi ini kesulitan yang mungkin keceplosan dari Pak Hasim, tapi secara etis sebetulnya itu harus diucapkan oleh Pak Prabowo tuh. Tapi oke, itu udah terjadi dan orang mulai menduga isi kabinet itu, dan orang akhirnya mencari cara untuk mengetahui bukan lagi official statement dari Pak Prabowo, tapi kasakusuk di kalangan Gerindra mungkin untuk mengetahui gue jadi nggak ya, usulan gue berhasil apa enggak ya. Nah bagi saya sebetulnya itu soal internal Gerindra yang jadi pokok pikiran kita ke arah mana misalnya Indonesia akan ditumbuhkan di dalam proses politik ke depan. Kalau dianggap bahwa selama ini ada oligarki yang mengendalikan
Presiden Jokowi, harusnya oligarki itu tidak boleh lagi ada di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo. Tapi tentu diperlukan beberapa tokoh yang mampu untuk menghubungkan politik dan bisnis. Dan itu yang kita mungkin pandang bahwa pasti Pak Prabowo, di lingkungan Pak Prabowo ada orang-orang yang paham tentang bisnis, tetapi tidak ingin bermain politik seperti kelakuan Pak Jokowi misalnya, menjadi sponsor dari oligarki yang kemudian banyak merusak lingkungan, membatalkan aspek-aspek keadilan. Jadi saya ingin kabinet itu sebagai orang yang membaca arah Indonesia dirancang dengan prinsip-prinsip kooperasi, prinsip-prinsip keadilan sosial, prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saya percaya bahwa di lingkaran Pak Jokowi banyak orang atau mereka yang menginginkan Prabowo menumbuhkan ide koperasi itu. Karena ayah Pak Prabowo juga adalah tokoh koperasi. Prabowo sendiri adalah pelindung ekonomi yang sifatnya UMKM atau koperasi. Tetapi sekali lagi kemampuan Pak Prabowo untuk menerangkan itu sangat tergantung pada keadaan sekarang, yaitu kasakusuk yang masih berkutat sekitar legitimasi Prabowo ketika skandal-skandal di sekitar keluarga Pak Jokowi mulai dibuka ke umum, dan itu menyangkut reputasi Prabowo nanti untuk secara tegas mengatakan masih melanjutkan tradisi cawe-cawe Jokowi atau membangun sendiri kapasitas dia secara independen. Nah, ini soal cawe-cawe Jokowi ya. Saya jujur meragukan Jokowi ini tidak akan terus melakukan. Dia bisa duduk manis begitu ya. Ini pelantikan hari ini ya, pelantikan Menteri Sosial yang baru Saifullah Yusuf. Kemudian ini padahal masa jabatannya hanya tinggal 1 bulan lebih gitu. Kemudian digeledahnya rumah Menteri Desa yang juga kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh KPK. Ini bisa menjadi satu indikator bahwa Jokowi itu masih terus melakukan manuver-manuver begitu, Bung Rocky. Ya, orang masih melihat cewek-cewek Jokowi di ujung kekuasaannya masih mengganti siapa nih? Menteri Sosial Gus Ipul, yang sebetulnya buat apa diganti, kan tinggal 1 bulan itu. Tetapi penggantian itu kan menunjukkan ada upaya Jokowi untuk nanam pengaruh terus di situ kan, atau memberitahu bahwa dia masih akan mampu untuk menyusupkan orang-orang yang dia senangi itu ke dalam kabinet Pak Prabowo nanti. Itu juga tidak etis. Seseorang yang seharusnya tidaklah apa pentingnya mengganti Menteri Sosial misalnya dari segi etika politik, kalau tinggal 30 hari kasih aja interim di situ kan, gampang masalahnya tuh. Demikian juga berita upaya untuk menjegal Caimin tuh, walaupun proses hukumnya sudah lama ditengarai ada di dalam PKB, tetapi baru sekarang dimunculkan, lalu jaksa bertindak, atau siapa kemarin itu KPK yang menggeledah. Ini kan juga sinyal bahwa perselisihan antara NU dan PKB itu mempengaruhi nanti profil PKB di dalam kabinet Pak Prabowo. Jadi Pak Jokowi tetap ingin memperlihatkan kemampuan dia untuk menyusupkan atau membelah partai politik, dengan akibat demokrasi kita berantakan. Kan semua hal yang sebetulnya diselesaikan mungkin 3, 4, 5, 6 tahun lalu itu ditunda terus oleh Jokowi. Jadi kalau dianggap pemberantasan korupsi adalah tema Jokowi, benar, tetapi temanya tema politis, bukan tema hukum tuh. Nah, sekarang terlihat bagaimana Jokowi mempermainkan PKB, dan bagaimana ketegangan antara NU dan PKB itu justru menjadi celah bagi kita untuk membaca bahwa Jokowi tetap cawe-cawe dalam upaya untuk menghasilkan semacam sensasi bahwa dia masih mampu untuk mengendalikan politik. Padahal seluruh moral publik sudah mengarah pada kelakuan dari keluarga Pak Jokowi. Tadinya Kaesang, sekarang Gibran, di dalam kasus yang jadi viral karena perilaku Gibran yang dianggap tidak etis atau tidak dalam kapasitas yang diunggulkan untuk memimpin Indonesia. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi masalah ke depan tuh. Dan sambil melihat proses perkembangan isu-isu terakhir, kita ingin pastikan bahwa harus ada ketegasan apa sebetulnya yang disebut sebagai batas etis dari kepemimpinan dengan melihat jejak seseorang yang pernah berbuat buruk dalam moral publik. Dan itu yang harus kita jadikan patokan. Hal yang sudah jadi standar bahwa seseorang yang ingin masuk dalam
kompetisi politik publik itu dia harus bersih secara moral dan punya kemampuan untuk memperlihatkan kematangan pribadi, itu kelihatannya tidak ada pada Gibran. Nah, kita hanya mengulas berita yang dihasilkan oleh percakapan netizen di media massa hari-hari ini. Terus salam akal sehat, 0% kan semua ambisi untuk memberontakkan demokrasi. Salam akal sehat.